Biologi, biasa dipanggil Jusri. Saya berasal dari Universitas Negeri Manado, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada saat ini, siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk pelajaran, saya mengambil absen dulu ya. Jesse, Hadir. Ripka, Hadir. Nanda, Hadir. Toding, Hadir. Warjon, Hadir. Timbong. Hadir. Ya, berarti pada saat ini semuanya hadir kan? Hadir. Saat ini pokok pembahasan kita itu klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bisa bernafas, bergerak, dan berbicara. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bernafas. Dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang kedua yaitu bergerak. Baik gerak aktif maupun gerak pasif. Kemudian yang ketiga yaitu membutuhkan makanan atau nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Mulai dari kecil hingga menjadi besar. Kemudian berkembang biak. Dia akan menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian yang kelima yaitu peka terhadap terangsang. Mungkin adik-adik sudah pernah melihat tumbuhan putri malu. Jadi kalau kita menyentuh putri malu, daunnya akan tertutup atau dia akan menguncup. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Misalnya keringat, apa yang dihasilkan? Apa yang akan dikeluarkan jika sudah tidak diperlukan oleh tubuh? Keringat. Ya, keringat. Kemudian kalau hati, dia akan mengeluarkan cairan empedu. Nah, jika salah satu ciri yang saya sebutkan tadi tidak ada, maka itu tidak bisa dianggap sebagai tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, yaitu tentang taksonomi. Nah, tujuannya adalah apa? Nah, tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan kita dalam mempelajari tingkatan takson. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu taksonomi. Nah, taksonomi ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk mencari nama dari klasifikasi makhluk hidup tersebut. Ada yang tahu di sini tingkatan takson itu apa? Coba Jesse sebutkan tingkatan takson yang pertama apa? Ya, yang pertama yaitu kingdom. Yang kedua, filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada ordo. Kemudian yang kelima famili. Kemudian yang keenam genus. Dan yang ketujuh ya, spesies. Ya, inilah tingkatan takson mulai dari tingkatan yang terbesar hingga menjadi terkecil, mulai dari kingdom sampai spesies. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang sejarah klasifikasi tumbuhan. Nah, pertama pada saat sistem klasifikasi itu hanya ditemukan 2 kingdom. Ada yang tahu kingdom apa? Dulu cuma ditemukan kingdom Plantae dan yang kedua Animalia. Ini untuk tumbuhan dan Animalia untuk hewan. Ciri-ciri dari Plantae itu yang pertama bergerak aktif, kemudian yang kedua autotrof atau bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian Animalia, ciri-ciri yang pertama yaitu bergerak aktif dan heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, seiring perkembangannya ilmu mikrobiologi maka ditemukan ciri antara Plantae dan Animalia. Nah,
seiring perkembangannya ilmu mikrobiologi, maka ditemukan satu kingdom lainnya, yaitu Monera. Di mana Monera ini memiliki ciri uniseluler atau prokaryotik, kemudian heterodrop untuk bakteri, dan autotrof untuk cyanobacter. Nah, prokaryotik artinya tidak memiliki membran inti atau tidak memiliki membran nukleus. Kemudian ditemukan lagi kingdom baru, yaitu kingdom Protista. Nah, di mana kingdom Protista ini berisi tentang makhluk hidup yang diambil dari kingdom lain, contohnya gam-gam dari kingdom Plantae, jamur lendir dari kingdom Fungi. Nah, sistem klasifikasi inilah yang mulai dari Plantae, Animalia, Fungi, Monera, Protista yang digunakan pada saat ini. Dulunya cuma ada 2 kingdom, yaitu Plantae dan Animalia, tetapi sekarang yang kita gunakan yaitu ada 5 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, Fungi, Monera, dan Protista. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan selanjutnya, yaitu sistem penamaan makhluk hidup. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, siapa yang temukan itu sistem penamaan makhluk hidup? Coba Wardin sebutkan tokoh dari penamaan makhluk hidup itu. Carolus Linnaeus. Nah, ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk sistem penamaan makhluk hidup itu ditemukan oleh Carolus Linnaeus, atau biasa disebut dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Contohnya seperti ini. Sistem penamaan ini dilakukan agar semua makhluk hidup atau semua tanaman bisa kita dapatkan dan bisa kita cari dengan mudah. Ada yang tahu nama Latin dari padi? Coba maju ke depan, tulis. Penulisan dari nama Latin padi yaitu Orisa sativa, seperti ini ya teman-teman. Demikianlah materi yang saya bisa paparkan pada saat ini. Nah, di sini kita tahu bahwa yang pertama itu makhluk hidup itu memiliki ciri yang tertentu. Kemudian yang kedua, makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan ciri yang dimiliki untuk memudahkan mempelajarinya. Yang ketiga, penamaan makhluk hidup didasarkan pada suatu sistem yang disebut dengan binomial nomenklatur. Pelajaran kita pada saat ini saya persilakan kepada Tony untuk membaginya dalam satu video. Kita pulang waktu kita. Amin. Ya, demikianlah materi kita pada saat ini. Semoga bisa dimengerti dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dan selamat siang.